supaya setiap tindakan mereka dan aktivitas mereka secara umum itu nanti itu bisa terawasi, ya, bisa terawasi sehingga hal-hal yang mungkin sifatnya nanti ifrat, melampaui batas, keterlaluan, itu bisa lebih cepat, lebih awal untuk mutawasit gitu ya, dinetralkan, ya gitu ya, diletakkan pada tempatnya di pertengahan. Atau kita dapati mereka itu dalam kondisi yang tafrid tadi, yang meremehkan, terlalu teledor gitu ya, terlalu nggak mau tahu, sembarangan, sembrono. Nah, dengan kita awasi, kemudian kita arahkan sehingga mereka bisa lebih teliti, lebih telaten, kan begitu kan, terlalu telaten, teledor. Ya telaten lah istilah kita dalam Indonesia ya, gitu ya, mutawasit gitu, dia benar-benar pertengahan, makanya disebut wasit itu dari bahasa Arab kayaknya itu ya, artinya pertengahan. Nah seperti itu ya, seperti itu karena proses akal ini kan pada anak ini perlu kita perhatikan juga. Dan sebenarnya kalau kita mau melihat makna hikmah itu sendiri, kenapa dikatakan hikmah itu kebijaksanaan, kita menerjemahkannya kan hikmah dari dia, yu'til hikmata may yasha, Allah memberikan hikmah itu kepada siapa yang dia kehendaki. Wa may yuftal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah oleh Allah maka dia diberikan kebaikan yang banyak. Nah, kalau kita mau melihat secara bahasa, hikmah kalau kita terjemahkan kan bijaksana. Nah, orang yang hikmah ini kan pertengahan sebenarnya. Dia mampu mengambil sikap-sikap, ucapan, perbuatan, tindakan yang memang pas sesuai kebutuhan kan begitu. Hikmah bijaksana. Tapi kalau kita mau melihat kembali kepada makna asal bahasa Arab, hikmah itu artinya mengikat. Nah gitu ya, hikmah itu artinya mengikat. Makanya ada istilah bahasa Arab itu kan hakamatud dabbah. Hakamatud dabbah itu tali pelana untuk mengendalikan hewan, apakah unta, sapi, kuda, keledai. Nah itu akal nama talinya itu. Nah akal dalam bahasa Arab, kalau kita mau lihat asli bahasa Arab, akal makanya dibilang ikol. Ikol itu adalah tali. Sehingga kata para ulama, Allah memberikan akal kepada manusia dan posisinya juga di atas, di kepala. Sebagaimana hewan itu ketika kita mengikatnya itu di mana? Di kaki, badan, ke kepala. Untuk mengendalikannya kan bagian kepala. Nah, akal itu juga diletakkan di kepala oleh Allah Ta'ala. Akal itu ya, yang ada di bagian kepala kita. Tujuannya untuk itu tadi, untuk mengikat anggota badan kita, semuanya, lisan kita, supaya nggak melampaui batas, supaya tepat dia, tindakan-tindakannya itu pas. Makanya dikatakan akal kan, gitu ya. Itu makna hikmah sebenarnya. Makna hikmah itu bisa kepada al-man'u, mencegah, mengendalikan, dan gitu ya, mengikat. Nah, supaya mengikat perbuatan kita itu tepat pada tempatnya, tepat pada yang dibutuhkan, tidak ifrat dan tidak tafrid. Nah, itu yang juga kita berikan, kita awasi kepada anak-anak kita tersebut di masa-masa ini. Karena memang masa-masa dia sangat ini ya, menerima itu, membutuhkan itu, pengawasan itu. Di umur 10 sampai 14 itu dia masa-masa dia sudah balik. Ini umur sudah mendekati balik seperti itu, sehingga di saat-saat dekat balik itulah akilnya diperbagus gitu ya, disempurnakan, dimatangkan. Ya, jadi sebenarnya sikap ifrat dan juga tafrid ini adalah sikap yang paling kontradiktif ya, Ustaz ya. Iya, sebenarnya kontradiktif dia, dan itu sangat potensi pada anak-anak. Kenapa? Karena mereka itu belum sempurna akalnya.